kasih Pak Martin. Luar biasa. Mengapa 25 tahun kita kembali lagi gitu ya. Kira-kira gitu. Kita frustasi sendiri nih. Apakah memang betul sejarah kita itu setiap 20-25 tahun akan kembali? Capek sekali bangsa ini. Capek sekali. Dulu yang disebut KKN itulah sebetulnya 98 kan? Tetapi sekarang kok malah seperti ini menjamurnya, gitu kira-kira. Jadi capek sekali kita berbangsa dan bernegara kalau setiap 25 tahun kembali lagi. Dan tantangannya lebih besar karena sekarang ada oligarki tadi kan. Nah, untuk itu usulannya tadi dua. Ya memang etik yang harus dikumandangkan kembali, harus berkibar. Indonesia Rayanya itu etik sebetulnya. Indonesia Raya kita itu harus etik karena etik tapi dimaknai oleh Pak Martin reaktivasi demokrasi populer. Wah, itu perlu direnungkan lagi itu. Tapi itu kata-kata penting, artinya memberdayakan masyarakat kan. Intinya itu. Kemudian yang kedua, coba dibaca lagi buku Hatta dan rupanya saya malah tidak tahu bahwa tema besar kita sekarang ini adalah sebetulnya pikiran Bung Hatta. Itu luar biasa itu. Maka BPIP saya kira perlu membahas lagi bagaimana pikiran-pikiran Bung Hatta itu karena lembaga negara ini yang menjadi penting gitu ya. Jadi tidak lagi mendidik masyarakat begitu, tetapi itu tadi penyelenggara negara ini yang harus dididik kembali gitu kira-kira. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Kemudian yang ketujuh, ketujuh, ke berapa? Kelima, Pak Andi Wijayanto. Saya persilakan. Terima kasih. Saya akan singkat saja. Pertama, memulai dari dulu mengutip hasil penelitian LIPI di bawah pimpinan Prof. Ikrar bahwa Indonesia akan menikmati konsolidasi demokrasinya akan matang jika kita berhasil menjalankan 7 kali pemilu demokratik berturut-turut. Kalau pemilu demokrasi pertamanya kita anggap 99, maka pemilu demokratik yang ke-7 itu 2029. 2034 baru kondisi demokrasi matang. Itu dulu penelitiannya LIPI ya, masih LIPI di bawah Prof. Ikrar. Nah, di 2024 kita mengalami situasi bahwa pemilunya cenderung tidak bisa dinilai demokratis dan semua indeks yang ada di lembaga-lembaga kajian global menunjukkan bahwa regresi demokrasi terjadi. Nah, pertanyaan dasarnya adalah apakah kemudian ini kita mulai dari nol lagi? Jadi pemilu 2029 harus kita ngelihat sebagai pemilu demokratik pertama kita kalau berhasil kita lakukan sehingga masih ada 30 tahun, 35 tahun lagi di depan kita untuk mendapatkan kematangan demokrasi. Nah, saya dibantu oleh teman-teman Lab 45 mengcross beberapa data, kalau bisa silakan lanjut aja datanya. Ini tren kemunduran demokrasi Indonesia, lalu lanjut. Nah, sementara kita melihat bahwa demokrasi itu berkorelasi positif dengan indeks-indeks pembangunan ekonomi, indeks-indeks sosial. Kalau ingin ketimpangan ekonomi turun, harus demokrasinya diutamakan, dan seterusnya. Tidak ada data yang kemudian menunjukkan bahwa Indonesia bisa meningkatkan indeks-indeks pembangunan sosial, ekonomi, kalau demokrasinya turun. Lanjut. Dan kemudian ini kira-kira arah ke depannya. Ya, hari ini Indonesia berada di kuadran 4, kuadran kiri bawah. Ya, demokrasinya lemah, ekonominya juga tadi disebut sebagai stagnasi. Ya, saya orang yang mendampingi Presiden Jokowi secara dekat selama 9 tahun, dari 2014 sampai 2023. Saya tahu persis bahwa Presiden Jokowi adalah orang yang kerjanya keras luar biasa. Ya, waktu saya seskap, saya harus bangun ketika ajudan telepon bilang Presiden sedang sholat subuh. Itu saya harus bangun. Karena setelah itu Presiden pasti tanya saya sebagai sekretaris kabinet atau nanya Mas Pratikno sebagai Mensesnek, ada kegiatan apa hari ini, lalu beliau bisa saja menambahkan agenda. Tidak bisa ada jam kosong. 30 menit kosong saja tidak bisa.
Ya, dan itu akan nanti berakhir sampai kira-kira 1:30 pagi. 1:30 pagi, ajudan mengatakan presiden masuk kamar, kami baru berani tidur. Ya, setiap hari. Tidak ada hari libur, tidak ada weekend. Setiap hari seperti itu. Saya tidak pernah bekerja untuk orang dengan etos kerja sekeras itu. Tapi seperti tadi data-data yang ditunjukkan, Presiden Jokowi bekerja keras, infrastruktur digenjot, investasi berusaha ditarik, dan seterusnya. Kenapa terjadi stagnasi ekonomi? Kenapa pertumbuhan ekonominya tidak bisa balik ke masa SBY? Jangankan masa Pak Harto. Tidak bisa masa SBY. Pak Jokowi selalu ingin dengan masalah logistik di pelabuhan, daya saing, dan seterusnya. Tapi tadi datanya ditunjukkan, ICOR-nya memburuk. Ya, jadi ada apa? Kita memiliki presiden yang etos kerjanya benar untuk saya, tapi segala sesuatu menunjukkan stagnasi. Jadi ada sesuatu yang misteri. Nah, salah satu yang saya pikirkan adalah kemungkinan kita lebih fokus kepada orang daripada pembangunan sistem. Kita fokus kepada orang daripada institusi, daripada regulasi. Ya sama lah sekarang dengan proses pilkada. Proses pilkada kita langsung tertarik dengan hasil survei bahwa A akan lebih tinggi dari B, C mungkin kalah dari D, dan seterusnya. Ya, saya 1 minggu ini terus-menerus mengamati di partai, karena saya sekarang kepala badan riset partai, mengamati dinamika konfigurasi pilkada. Ya, hampir tidak ada pembicaraan yang dicalonkan itu akan membangun apa di provinsi, kabupaten, kota itu. Ya, apa sih yang akan dilakukan di situ? Ya, kalau kami di partai kemudian bertanya, orang ini akan melakukan pembangunan apa untuk trik saktinya Bung Karno? Ya, untuk politik akan melakukan apa? Untuk menjadi berdikari akan melakukan apa? Untuk pembangunan manusia yang berkepribadian dia akan melakukan apa? Ya, sebagian besar kami blank. Ya, apa yang akan dilakukan? Hanya terus kemudian cenderung melihat, oh karena dia bagian dari konfigurasi politik ini, atau bagian dari bisnis ini, atau bagian dari dinasti ini, maka kemungkinan besar menangnya besar. Fokusnya lebih di situ. Ya, tapi kalau seandainya kita benar-benar ingin melakukan pembangunan sistem, ya, yang kemudian menjadi salah satu pilar demokrasi yang membuat Indonesia bisa bergerak ke kanan atas, maka tampaknya harus ada kerja keras yang bisa kita lakukan. Tapi kekhawatiran saya, lagi-lagi melihat pengalaman 2014 sampai 2024, sistem paling bisa dibangun kalau seandainya kita memiliki regulasi yang lengkap. Ya, kalau regulasi itu saya selalu mulainya dari doktrin. Doktrinnya apa, lalu kemudian undang-undang, kebijakan pemerintah, apakah peraturan pemerintah, kepres-inpresnya, lalu setelah itu kebijakan-kebijakan operasional, lalu ada alokasi anggaran, dari alokasi anggaran kemudian kita adopsi teknologi. Harus lengkap, dari doktrin sampai teknologi. Tapi Ibu Bapak tahu, Mbak Bivitri mungkin bisa menjelaskan bahwa kita punya masalah dalam proses perumusan regulasi. Ya. Salah satu contohnya adalah misalnya Undang-Undang Ciptaker. Ya, salah satu contoh terakhirnya adalah kita terkaget-kaget ketika revisi Undang-Undang Pilkada yang bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi misalnya. Yang saya pahami misalnya tentang revisi Undang-Undang TNI atau revisi Undang-Undang Polri. Ya, revisi Undang-Undang TNI dan Polri. Saya pribadi sebagai pengamat militer, kalau ditanya setuju revisi Undang-Undang TNI, setuju. Saya bilang setuju. Sudah waktunya undang-undang itu direvisi karena sudah 20 tahun. Dari 2004 sampai 2024. Tapi revisinya harus dulu menjelaskan ancaman apa yang berubah, teknologi perang apa yang berubah, karakter perang apa yang berubah. Jawab dulu 3 pertanyaan dasar kalau ingin mengubah strategi militer. Lalu tiba-tiba usulan revisinya usia pensiun diperpanjang. Usia revisinya penempatan perwira TNI di kementerian dan lembaga di luar Kemhan dan Mabes TNI. Dah berhenti di situ. Ya, tidak struktural. Ya, karena itu di podcastnya Mas Budiman Kompas, saya mengatakan kalau kita ingin merevisi Undang-Undang TNI, diawali dengan melakukan evaluasi reformasi TNI setelah ada Undang-Undang TNI tahun 2004. Jadi kita melakukan 20 tahun.
evaluasi. Baru setelah itu kita pikirkan apakah pasal 7 tentang operasi militer selain perang itu masih relevan. Apakah pasal 8, 9, 10 tentang tugas angkatan masih relevan. Apakah pasal 47 misalnya tentang penempatan di luar Kemhan dan Mabes TNI masih relevan, mau diperluas atau mau dikecilkan. Tapi harus ada gambaran besar tentang evaluasi reformasi TNI. Nah, kalau tidak begitu, akhirnya regulasi yang diandalkan untuk mengandalkan etika, untuk meningkatkan etika, menjadi salah satu sumber masalah. Ya, jadi kalau tadi kita menginginkan institusi diperbaiki lewat regulasi, karena itu nanti etikanya baik, demokrasinya baik, prosesnya nggak jalan. Karena perumusan regulasinya bermasalah. Nah, begitu perumusan regulasi bermasalah, ya akhirnya kita harus kembali melihat siapa sih yang nantinya merumuskan regulasi? Ya pemerintah, DPR. Dari awal kita salah memilih orang, apakah pemerintah dan DPR, nggak jalan juga nanti perumusan regulasi. Nah, jadi ini satu mutar-mutar lingkaran setan yang nggak tahu bagaimana untuk kemudian mengerjakannya. Tapi saya tetap percaya bahwa demokrasi merupakan sesuatu yang kita butuhkan. Ya kalau kita berbicara dulu Aristoteles itu mengatakan demokrasi adalah bentuk pemerintahan terburuk oleh orang banyak. Bentuk pemerintahan terburuk, bukan terbaiknya. Bentuk pemerintahan terbaik oleh orang banyak, oleh Aristoteles disebut polity, bukan demokrasi. Demokrasi itu lebih mengarah kepada pemerintahan mob. Ya, tapi kata itu tidak populer kan? Kata polity-nya menjadi tidak populer. Yang diinginkan adalah demokrasi, ya pemerintahan oleh orang banyak. Aristoteles membedakan antara mob dan polity. Yang kita alami sekarang demokrasi yang cenderung mengarah kepada mobokrasi, mayoritas orang banyak. Nah, cara mengembalikannya, nah moga-moga dalam rangkaian FGD yang dilakukan oleh BPIP di daerah-daerah menemukan beberapa solusi, termasuk solusi-solusi lokal yang mungkin bisa kita pelajari bersama. Terima kasih.